Rekan-rekan, sahabat dan kerabat MDS, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sengketa properti. Memang di dalam setiap bidang setiap bidang usaha pasti yang namanya risiko selalu ada. Tidak ada usaha yang zero risk, nggak ada. Pasti semua usaha memiliki risiko. Begitupun dengan properti. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bentuk dan penyelesaian persengketaan tanah dan perumahan. Yang pertama mengenai bentuk persengketaan. Persengketaan itu biasanya untuk di dunia properti atau hukum bangunan, yaitu sengketa mengenai pertanahan. Itu sengketa yang pertama, sengketa mengenai pertanahan. Yaitu satu, terdapat pengakuan atau klaim atas dua pihak atau lebih terhadap satu objek tanah dengan bukti hak yang berbeda. Atau juga bisa bukti hak yang sama. Misalnya sertifikat ganda, itu kan sama-sama sertifikat, tapi sertifikatnya ganda. Atau memiliki dua bukti hak dengan kualitas yang berbeda. Satu punya SKPT, punya GIRIK, punya dokumen non-sertifikat, satu punya sertifikat. Nah, kemudian ada juga mengenai persinggungan objek tanah atau tumpang tindih. Yang berikutnya ada pemalsuan dokumen, ya ini sudah masuk dalam ranah pidana tentunya. Kemudian juga ada mengenai sengketa waris. Ini dalam praktek saya sebagai seorang advokat, sering saya temukan juga mengenai sengketa waris ini. Nah, yang kedua adalah persengketaan perumahan. Persengketaan perumahan atau persengketaan mengenai objek atau mengenai properti tersebut. Yang pertama, yaitu sewa menyewa tanah yang telah berakhir. Sewa menyewa rumah atau properti yang telah berakhir, di mana pemilik rumah ingin mengosongkan rumah tersebut, tapi si pengontrak atau orang yang tinggal di situ atau si penyewa justru tidak mau keluar. Nah, ini masuk dalam sengketa perumahan. Kemudian ada juga mantan karyawan perusahaan yang bermaksud memiliki rumah. Ada yang seperti itu dalam catatan saya. Kemudian ada pinjam-meminjam rumah oleh orang yang tidak berhak. Nah, itu beberapa contoh mengenai sengketa perumahan. Kemudian ada persengketaan kombinasi dari keduanya. Yang ketiga ya, kombinasi antara persengketaan tanah dan perumahan. Mengingat terdapatnya azas perusahaan kepemilikan secara horizontal atau azas pengusahaan pemilikan secara horizontal, maka sering juga terjadi persengketaan antara pemilik tanah dan pemilik bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Ini sering terjadi juga. Kemudian ada juga persengketaan lainnya yang merupakan variasi dari persengketaan antara tanah, bangunan, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang akan kita lakukan bila kita mengalami atau menghadapi sengketa hukum di dunia properti atau di dunia hukum bangunan? Untuk menyelesaikan persengketaan baik masalah-masalah pertanahan maupun perumahan, memang dapat dilihat dari bentuk kasusnya. Jadi sangat kasuistis. Tidak semua kasus sama, bahkan ada beberapa kasus yang kelihatannya mirip tapi tidak pernah ada kasus yang persis sama. Nah, untuk menyelesaikan masalah persengketaan baik masalah-masalah pertanahan maupun perumahan dapat dilihat dari bentuk kasusnya. Jika pihak yang bersengketa sebelumnya telah memiliki perjanjian, maka para pihak dapat melihat klausul atau pasal penyelesaian sengketa dan domisili hukum dalam perjanjian tersebut. Jadi, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, bila ada sengketa yang timbul di antara beberapa pihak atau dua pihak atau lebih, kemudian ternyata sudah ada perjanjian, maka yang pertama kita harus melihat apa yang tertulis di dalam perjanjian itu. Karena berlaku azas bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui secara detail apa yang diatur di dalam perjanjian para pihak. Yang berikutnya, bila ada persengketaan tentang hak, ya, persengketaan tentang hak, maka dapat ditempuh melalui peradilan umum atau pengadilan negeri dengan hukum acara perdata
dan jika terdapat unsur pidana dapat dilaporkan ke kepolisian setempat. Itu persengketaan tentang hak. Kemudian yang berikutnya adalah pembatalan sertifikat. Jika terdapat catatan hukum terhadap proses atau administrasi penerbitan suatu sertifikat, maka dapat diajukan pembetulan, ya, bila ada cacat administrasi dalam sertifikat. Tapi kemudian bila ternyata ada cacat hukum, bukan cacat administrasi ya, cacat hukum terhadap data yuridis, maka dapat dimintakan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sertifikat adalah produk tata usaha negara. Jadi ada pembatalan, ada pembetulan. Pembatalan bila ternyata ada fakta yuridis yang tidak sesuai. Nah, kalau pembetulan hanya fakta administrasi saja. Misalnya nama saya Mardiman Sane, tapi kemudian terbit sertifikat hanya Mardiman S misalnya. Nah, itu tidak perlu dilakukan upaya petun, tapi cukup dilakukan pembetulan di kantor Badan Pertanahan setempat. Kemudian ada juga persengketaan mengenai perumahan yang dapat diselesaikan lewat mekanisme pengadilan negeri. Seperti saya katakan tadi, itu adalah masuk persengketaan tentang hak. Nah, ada juga yang berikutnya adalah penghuni tanpa hak. Ya. Jadi orang yang sudah selesai masa kontraknya, sudah tidak boleh lagi di situ, kemudian dia masih tetap bercokol di properti yang dimaksud, maka kita bisa minta surat perintah pengosongan melalui Dinas Perumahan yang dibantu oleh polisi Pamong Praja, biasanya seperti itu. Nah, yang berikutnya prosedur atau kewenangan Dinas Perumahan. Jadi untuk menghemat biaya, ya, menghemat waktu, menghemat energi, bila ada hal seperti ini memang saya menyarankan kita menggunakan Dinas Perumahan atau apapun lah namanya yang ada di kabupaten atau kota. Karena itu bisa memperpendek waktu dan juga membuat efisiensi terhadap pengosongan rumah. Nah, berikutnya dalam sengketa pertanahan biasanya terjadi karena adanya perbedaan antara kepentingan dalam mewujudkan kewajiban dan hak, yaitu sengketa data, sengketa kepentingan, sengketa hubungan, sengketa struktur, dan sengketa nilai. Saya tidak akan membahas secara detail di dalam video ini mengenai kelima jenis sengketa itu, tapi bila Anda berminat untuk mengetahui secara detail, Anda dapat meminta di nomor 0812-844-2201, nanti akan dikirimkan secara lengkap materinya, atau di dalam deskripsi video ini. Nah, kemudian ada juga sengketa yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur, dan itu terjadi karena adanya perbedaan tafsir, atau justru karena ada beberapa undang-undang. Misalnya ada undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan, ada undang-undang yang mengatur mengenai pertanian dan kehutanan. Itu semua undang-undang yang memungkinkan adanya sengketa di atas tanah. Karena baik pertanahan, perumahan, kehutanan, pertanian, perkebunan, tambang, itu semua tentunya di atas tanah gitu ya. Nah, karena adanya beberapa undang-undang ini memungkinkan konflik karena adanya tafsiran atau kepentingan masing-masing dari undang-undang itu. Nah, memang ini menjadi masalah yang cukup pelik di Indonesia karena masing-masing punya dasar hukum. Penambang punya dasar hukum, kemudian yang buka perkebunan juga punya dasar hukum, dan seterusnya. Nah, ini sengketa atau konflik, belum lagi dengan masyarakat adat yang bisa berkonflik karena adanya perlindungan terhadap masyarakat adat dalam undang-undang kehutanan. Nah, saya tidak akan memperpanjang soal tafsiran-tafsiran dari undang-undang itu karena akan ada di dalam materi saya yang berikutnya atau materi saya yang lain. Tapi sengketa pertanahan itu banyak tempat ya, mengenai ada di Undang-Undang 26 tahun 2007, Undang-Undang 32 tahun 2009, Undang-Undang nomor 12 tahun 2009 dan seterusnya. Namun saya menutup materi ini dengan memberikan gambaran
bila Anda memiliki sengketa atau memiliki permasalahan mengenai pertanahan, ya sebagai seorang praktisi, saya memang menyarankan Anda untuk mencari ahli, ya. Karena semua orang atau semua bidang di dalam hidup ini pasti ada ahlinya. Jadi kalau Anda sakit tentunya Anda ke dokter, karena dokter ahli untuk masalah kesehatan Anda. Bila Anda ingin membetulkan mobil, ya Anda ke bengkel, karena orang bengkel memiliki kapasitas untuk itu. Nah, begitu juga dengan sengketa atau permasalahan pertanahan. Namun saya hanya memberikan saran bahwa bila mana ada persoalan hukum yang menimpa atau yang tidak dapat dihindari sehingga harus dihadapi, maka saya memberikan 4 pedoman untuk penyelesaian. Yang pertama adalah cost, yang kedua risk, yang ketiga time dan benefit. Jadi Anda harus menghitung biaya, risiko, waktu penyelesaian dan benefitnya. Nah, bagaimana Pak Mardiman mengenai hal ini? Beberapa orang menginbox saya, ya, untuk membahas mengenai hal ini. Tapi tentunya saya tidak akan membahas terlalu panjang. Tapi secara umum saja saya hanya menyatakan begini. Biasanya kami para praktisi memberikan saran kepada klien atau kepada orang-orang yang membutuhkan penyelesaian. Cost itu biasanya adalah 10-30% dari nilai aset. Jadi kalau misalnya nilai aset Anda 1 miliar, kalau Anda mengeluarkan 300 juta maksimal 30% untuk menyelesaikan, saya pikir masih worth it. Ya, memang di Indonesia ini ada orang bilang, aduh Pak, udah susah ya. Saya ribut ayam hilang sapi. Ya, itu saya no comment lah. Namun kalau secara akademis maupun pertimbangan kemanusiaan, ya bila kita masih mengeluarkan 30% dari biaya untuk mengejar yang 100%, menurut saya itu masih oke ya, masih bisa diterima dengan akal sehat. Kemudian resiko. Apakah resiko hukum bila kita mengambil jalur hukum? Karena pasti ada resikonya. Anda juga harus menghitung itu. Kemudian waktunya. Ya. Suatu sengketa hukum bisa berlangsung 3-5 tahun. Ya, kalau Anda masuk ke pengadilan, kemudian banding, kasasi, peninjauan kembali, waduh itu panjang sekali. Jadi Anda benar-benar harus menghitung itu. Kemudian benefit, apakah masih sesuai dengan apa yang akan Anda perjuangkan. Oleh karena itu biasanya kami para praktisi atau orang-orang yang bergerak di bidang properti atau advokat biasanya menghitung atau mengelompokkan aset properti menjadi beberapa stadium ya. Mirip-mirip seperti kita menghitung stadium kanker ya, cancer. Tapi ya ini hanya sebagai acuan saja. Jadi misalnya kita menyusun dulu beberapa indikator. Indikator dari aset properti yang bermasalah. Indikator yang pertama misalnya legal dokumen. Apakah lengkap? Kemudian penguasaan fisik oleh penghuni tanpa hak atau penyerobot. Apakah ada atau tidak yang menyerobot? Kemudian apakah ada penguasaan fisik orang yang ketiga untuk dokumen? Kalau tadi penguasaan fisik, kemudian yang ketiga penguasaan dokumen. Kemudian apakah ada persoalan hukum? Kemudian lain-lain sebagainya. Silahkan Anda menambahkan indikator-indikator. Makin lengkap indikator itu berarti makin tidak beresiko atau makin clear and clean ya, makin CNC aset Anda. Tapi makin tidak lengkap, berarti asetnya juga semakin bermasalah. Nah, jadi kalau stadium 1 biasanya, oh ini oke nih, penghuni tanpa haknya tidak ada, legal dokumennya lengkap, apakah ada dokumen ganda? Tidak, nah, gitu ya. Jadi kita melakukan menyisir, menginventarisir hal-hal yang menjadi risiko. Nah, hal-hal yang menjadi risiko ini semakin terpenuhi berarti semakin aman. Nah, stadium 2 bila misalnya legal dokumennya lengkap tapi ternyata ada penghuni tanpa hak. Nah, makin bermasalah dia sampai dengan stadium 4 atau stadium 5 di mana tanah itu benar-benar kacau ya.
benar-benar problematik. Nah, semakin problematik memang biasanya harga tanahnya menjadi semakin murah. Tapi jangan lupa, jangan salah, biaya penyelesaian masalahnya yang semakin besar. Tapi kalau semakin bersih, semakin clean and clear, tanahnya pasti semakin mahal. Tapi sebaliknya, sengketa atau permasalahan hukumnya semakin kecil. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih, sukses buat kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya.